Assalamualaikum, teman-teman agroteknologi. Saya Bariah akan memberikan materi tentang kultur jaringan. Apa sih kultur jaringan itu? Kultur jaringan itu merupakan teknik budidaya secara in vitro terhadap berbagai bagian tanaman meliputi batang, daun, akar, bunga, kalus, sel, protoplas, dan embrio. Nah, apa sih manfaat dari teknik kultur jaringan? Yang pertama, teknik kultur jaringan ini dapat memperbanyak klon secara cepat. Dengan teknik ini, setiap sel dapat diinduksi untuk beregenerasi menjadi individu tanaman yang lengkap dengan sifat genetik yang identik dengan tanaman induk. Kemudian, yang kedua, terjadi keseragaman genetik. Jadi, dalam prosedur kultur jaringan itu bersifat vegetatif. Jadi, perbanyakannya itu dilakukan secara vegetatif, hanya saja menggunakan teknologi teknik kultur jaringan. Sehingga tanaman yang dihasilkan secara genetik itu akan identik dengan tanaman induk. Kemudian yang ketiga, manfaat dari teknik kultur jaringan yaitu kondisi aseptik. Jadi di dalam pelaksanaan prosedur kultur jaringan itu dilakukan secara aseptik. Jadi alat dan bahan yang digunakan di dalam kultur jaringan itu dalam kondisi steril, sehingga bibit yang dihasilkan nanti bebas dari hama maupun penyakit, karena pelaksanaan prosedur pembibitannya dilakukan secara in vitro, secara aseptik. Kemudian yang keempat, dapat dilakukan seleksi tanaman. Nah, di dalam kultur jaringan itu memungkinkan terjadinya variasi genetik. Nah, ini memberikan peluang bagi pemulia untuk melakukan seleksi genotipe superior yang dilakukan secara in vitro. Kemudian manfaat yang kelima, stok tanaman mikro. Jadi maksudnya kita bisa menyimpan stok tanaman induk yang dapat dipelihara secara in vitro. Kemudian yang keenam, pelestarian plasma nutfah. Kultur jaringan itu sebagai cara yang praktis untuk menyimpan bahan tanaman dari genotipe terpilih, baik tanaman pertanian maupun spesies langka yang terancam punah. Kemudian manfaat yang ketujuh, kita bisa memproduksi tanaman sepanjang tahun, yaitu melalui teknik ini terbuka peluang untuk memproduksi tanaman sepanjang tahun. Kemudian kita dapat memperbanyak tanaman yang sulit diperbanyak secara vegetatif konvensional. Nah, bagaimana tahapan dalam pelaksanaan teknik kultur jaringan? Yang pertama yaitu pembuatan media. Jadi di dalam kultur jaringan itu kita harus melakukan pembuatan media. Media yang digunakan dalam kultur jaringan bisa menggunakan media padat dan media cair. Nah, di dalam media biasanya menggunakan media standar, yaitu biasanya yang digunakan adalah media MS dan media PW. Untuk media PW itu biasanya digunakan untuk kultur anggrek. Kemudian setelah dilakukan pembuatan media, maka tahapan selanjutnya yaitu sterilisasi media dan alat. Nah, sterilisasi media dan alat ini dilakukan di dalam autoklav. Tujuannya supaya alat dan bahan yang digunakan di dalam alat dan media yang digunakan di dalam pelaksanaan kultur jaringan itu
tujuannya supaya steril. Kemudian tahapan selanjutnya yaitu sterilisasi eksplan. Setelah itu dilakukan penanaman eksplan ke dalam media in vitro. Di dalam media in vitro itu kita bisa lakukan inisiasi tunas dan inisiasi perakaran. Nah, nanti dalam pelaksanaan inisiasi tunas dan inisiasi akar biasanya menggunakan zat pengatur tumbuh. Nah, itu nanti zat pengatur tumbuh yang biasa digunakan adalah auksin, sitokinin, dan giberelin. Setelah dilakukan inisiasi tunas, biasanya dilakukan inisiasi perakaran. Setelah terbentuk planlet atau tanaman kecil yang utuh, di situ sudah terbentuk tunasnya, terbentuk perakarannya yang sempurna, itu bisa dilakukan aklimatisasi. Ini contoh dari kegiatan pelaksanaan kultur jaringan, yaitu kita siapkan tanaman induk, kemudian kita ambil bagian yang meristematik. Kalau di sini kita contohkan yang diambil adalah dari bagian batangnya. Nah, biasanya yang digunakan di dalam kultur jaringan, eksplan yang digunakan di dalam kultur jaringan itu masih meristematik, jadi masih muda dan aktif melakukan pembelahan. Nah, kemudian dilakukan pemotongan eksplan dengan ukuran 2-3 cm, kemudian dilakukan sterilisasi. Setelah dilakukan sterilisasi, kemudian kita lakukan inisiasi tunas. Kemudian setelah dilakukan inisiasi tunas, ini biasanya kemudian dilakukan induksi tunas, kemudian pemanjangan tunas, kemudian pembentukan perakaran, kemudian kita lakukan aklimatisasi. Nah, pada saat aklimatisasi ini sudah terbentuk bibit-bibit yang dia bebas dari hama maupun penyakit. Nah, faktor yang mempengaruhi keberhasilan di dalam kultur jaringan yaitu yang pertama, bahan eksplan. Nah, eksplan yang digunakan di dalam kultur jaringan itu memang bagian yang meristematik yang bisa digunakan di dalam pelaksanaan kultur jaringan. Akan tetapi kita harus bisa memilih bahan eksplan yang cocok yang bisa kita perbanyak. Jadi ada yang bisa kita perbanyak menggunakan daunnya saja, ada yang tunasnya, maksudnya ada yang batangnya, ada yang perakarannya. Nah, itu nanti kita cari bagian mana yang cocok untuk ditumbuhkan. Kemudian, sterilisasi bahan eksplan ini penting dilakukan karena sterilisasi ini akan berpengaruh terhadap tingkat kontaminan. Jadi kalau sterilisasinya tidak berhasil, maka yang tumbuh adalah biasanya jamur maupun bakteri. Nah, kemudian yang ketiga yang sangat berpengaruh terhadap keberhasilan kultur jaringan yaitu zat pengatur tumbuh. Nah, zat pengatur tumbuh ini nanti akan mempengaruhi apakah eksplan ini nanti tumbuh tunasnya ataukah perakarannya. Nah, biasanya yang digunakan di dalam kultur jaringan itu menggunakan zat pengatur tumbuh auksin, sitokinin, dan giberelin. Nah, itu biasanya kita kombinasikan untuk menumbuhkan baik tunasnya maupun perakarannya. Nah, demikian presentasi dari saya. Apabila adik-adik ingin tahu bagaimana cara pembuatan media kultur jaringan, nanti bisa dilihat di video selanjutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.